Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 memilih materi penyelesaian perselisihan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luciano Jangabetu dengan NIM 3212131. Saya Sylvester Ferry Ponapue dengan NIM 32121126. Saya Maria Justina Ome dengan NIM 321-21074. Saya Yusuf Sinatalan dengan NIM 321-20108. Saya Giri Pimusnahat dengan NIM 321211004. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya akan membawakan materi pertama tentang pengertian perselisihan. Penyelesaian perselisihan merujuk pada proses penyelesaian konflik atau ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dengan cara yang adil dan menghindari konflik lebih lanjut. Materi selanjutnya adalah pengertian perselisihan menurut para ahli. Pengertian yang pertama menurut Christopher W. Moore. Menurutnya, proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bekerja sama untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Moore menekankan pentingnya kerjasama dan dialog dalam menemukan solusi yang adil. Yang kedua, menurut Kenneth Clark dan John Goldsmith, pencarian keadilan dan kebenaran melalui dialog terbuka, memahami perspektif orang lain, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Mereka menekankan pentingnya pemahaman, empati, dan kerjasama yang konstruktif. Yang ketiga, menurut William Ury, proses mencapai kesepakatan di mana kedua belah pihak merasa bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka telah diakui dan dipenuhi. Ury menekankan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Yang keempat, menurut Fisher, Ury, dan Patton, dikenal sebagai metode negosiasi prinsip-prinsip. Mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak dengan fokus pada kebutuhan masing-masing pihak, bukan pada posisi teguh atau keinginan tertentu. Mereka menekankan pentingnya memisahkan orang dari masalah dan fokus pada kepentingan mendasar. Yang kelima, menurut Kerry, Menkel, dan Meadow, serangkaian aktivitas dan strategi yang bertujuan untuk meredakan konflik, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Menkel, Meadow menekankan pentingnya melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Yang berikut cara penyelesaian perselisihan perburuan. Yang pertama, perundingan biparti. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perundingan biparti adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, serikat buruh, antara serikat pekerja lain dalam suatu perusahaan yang berselisih. Yang kedua, penyelesaian melalui mediasi. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi. Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan lebih konsiliator yang netral. Yang berikut, penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian suatu pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial
melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter. Yang terakhir, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan kasus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja pasal 1 angka 17 Undang-Undang 2204. Berikutnya tentang penyelesaian perselisihan menurut undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 24, pasal 25, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, dalam undang-undang ini diatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan badan usaha milik negara. Yang berikut penerapan nilai Pancasila dalam penyelesaian perburuan. Yang pertama, keadilan sosial. Memastikan bahwa kebijakan pengupahan, kondisi kerja, dan perlakuan terhadap buruh adil dan merata sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamatkan oleh Pancasila. Yang kedua, musyawarah. Mengutamakan dialog dan musyawarah antara buruh dan pengusaha dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk pengaturan gaji, tunjangan, dan kondisi kerja. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mencerminkan sebagai gotong royong yang terkadang dalam Pancasila. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Membangun hubungan yang harmonis dan menghormati keragaman antar anggota buruh serta menghargai kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, gotong royong. Mendorong kerjasama timbal balik antara buruh dan pengusaha dalam mencapai tujuan bersama, termasuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Yang kelima, demokrasi. Memastikan adanya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan kerja mereka. Yang keenam, kemanusiaan. Memperlakukan buruh dengan martabat dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja yang layak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.